Salam bahagia Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Saya Kustandi, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini saya mencoba menyampaikan kesimpulan dan refleksi diri dari pemahaman materi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 5 pernyataan Ki Hajar Dewantara yang menurut saya akan membantu memahami filosofinya. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan bukan tabula rasa. Yang keempat, berpihak atau berhamba kepada murid. Dan yang terakhir, yang kelima, budi pekerti. Pengalaman dan pemahaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri adalah memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Singkatnya, pengajaran adalah transfer ilmu. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak-anak, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan harus menjadi tempat bermain anak sesuai kodratnya, untuk belajar mengolah rasa, mengolah pikir, dan mengolah gerak agar tumbuh kebudayaan dan budi pekerti. Pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter anak-anak yang beragam. Saya cenderung menilai aspek kognitif anak saja, di mana anak yang bisa mendapat nilai bagus itulah yang dianggap sudah menyelesaikan atau menuntaskan pembelajaran. Paham yang kurang tepat yang selama ini saya lakukan juga diantaranya, jika sudah mencapai KKM, murid dianggap sudah tuntas menyelesaikan pembelajaran. Murid merupakan objek di dalam pembelajaran, sehingga murid cenderung pasif di dalam pembelajaran. Pembelajaran akhirnya menjadi teacher center. Guru adalah pusat dan menjadi subjek di dalam pembelajaran. Saya juga kurang mempedulikan apakah anak-anak sudah benar-benar memahami materi, menggunakan metode belajar yang monoton, dan asesmen yang juga tidak kreatif. Akhirnya saya mengeluh banyak anak-anak yang tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh yang meliputi seluruh aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, aspek spiritual, sosial, dan budaya. Menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran dengan melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Mengakomodir gaya belajar. 2. Memfasilitasi minat anak. 3. Memberikan kebebasan berpendapat dan memberikan ruang untuk berkreasi. Guru harus menjadi fasilitator pembelajaran. Mengetahui karakteristik murid dengan melakukan diagnosa di awal pembelajaran, pada proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Memberikan kesempatan yang sama kepada mereka tanpa membeda-bedakan karakternya. Dan yang terpenting, melakukan semuanya dengan ikhlas, penuh ketulusan, dan kesabaran. Melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui karakteristik baik dari minat dan gaya belajar, kondisi emosi, bahkan kondisi sosial ekonomi mereka. Merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga dapat mengakomodir semua karakteristik belajar anak-anak yang beragam. Diferensiasi pembelajaran akan selalu menjadi bagian dalam setiap rancangan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran yang menjadikan anak-anak sebagai subjek pembelajaran atau student center, di mana anak-anaklah yang seharusnya belajar. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Menerapkan pembelajaran ABA 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
dengan tetap sejalan dengan prinsip pendidikan KHD yang mengedepankan keselamatan dan kebahagiaan dengan tetap memberikan kontrol. Karena menurut KHD, kemerdekaan harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Mengakomodir semua minat dan bakat murid dengan menjadi fasilitator belajar dari kompetensi yang mereka minati, menyediakan sarana belajar, mendampingi, serta membantu bila mereka kesulitan belajar. Melaksanakan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dengan memberikan contoh yang baik, memberikan semangat dan dorongan. Seperti semboyan, ing ngarso song tudodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Dan semoga kita semuanya mampu. Demikianlah video sederhana dan banyak kekurangan ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Terima kasih.